sang ibu menyuruhnya untuk menyapu bersih seluruh ruangan yang ada di dalam rumah. Nanti setelah semua ruangan bersih, maka sang ibu akan memberikan hadiah tersebut. Ternyata setelah anak tersebut bergegas membersihkan semua ruangan yang ada dalam rumah, hadiah tidak kunjung diberikan oleh sang ibu. Bahkan sang ibu memberikan syarat-syarat berikutnya yang cukup banyak, sehingga sang anak itu merasa sangat penasaran dan terus mengerjakan syarat-syarat tersebut. Hingga akhirnya di waktu malam tiba, sang ibu malah menyuruh kepada anaknya untuk tidur karena sudah terlalu malam, hadiah nanti diberikan pada besok hari. Tentu ini semakin memberikan si anak tersebut rasa penasaran yang cukup tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan kali ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Dan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, insyaallah akan sampai kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha untuk istiqomah dengan ajaran dan sunnah beliau. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Allah taala, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kemudian hadis ini disebut sebagai hadis qudsi, bahwa sesungguhnya setiap amalannya anak Adam itu pahalanya untuknya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Salah satu keistimewaan dari puasa adalah ketika pahalanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan amalan-amalan lain yang kadang ketika kita mengamalkan amalan tersebut, kita sudah tahu berapa kadar pahala yang Allah berikan kepada kita. Sebagai contoh, misalnya ketika kita sholat berjamaah, maka kita mendapatkan pahala 27 derajat. Ketika kita beribadah sholat di Masjidil Haram, maka kita mendapatkan pahala sebesar 100.000 rakaat ketika kita sholat di luar Masjidil Haram. Nah, ini menandakan bahwa amal ibadah itu kadang pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa itu berbeda. Maka pada kesempatan ini sedikit kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah konsep tentang puasa, sehingga puasa tersebut pahalanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilustrasi tersebut bisa kita lihat dalam contoh sederhana. Misalnya ada seorang ibu yang memiliki seorang anak, lalu kemudian anak tersebut diberi tantangan oleh ibunya. Dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kalau engkau mampu meraih ranking terbaik di kelasmu, maka ibu akan memberimu sebuah hadiah." Kemudian anak tersebut bertanya kepada ibunya, "Hadiah apakah yang akan engkau berikan, wahai ibu?" Kemudian sang ibu menjawab,
rahasia apa bentuk hadiahnya. Tapi yang pasti, bagaimana engkau bisa mendapatkan ranking terbaik di kelasmu, maka engkau akan mendapatkan hadiah itu. Maka kemudian sang anak dengan rasa penasaran, dan dia pun berusaha untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. Dan akhirnya di waktu yang ditunggu-tunggu, anak tersebut berhasil mendapatkan ranking terbaik di kelasnya. Ketika ia mendapatkan ranking terbaik di kelasnya, maka ia bergegas menemui ibunya dan kemudian melaporkan, "Ibu, tantangan sudah saya penuhi, dan sekarang apa hadiah yang engkau akan berikan kepadaku?" Maka sang ibu tersebut tidak langsung memberikan hadiah itu, dan kemudian malah menyuruh anaknya dengan berbagai macam syarat-syarat sebelum hadiah itu diberikan oleh sang ibu. Sang ibu menyuruhnya untuk menyapu bersih seluruh ruangan yang ada di dalam rumah. Nanti setelah semua ruangan bersih, maka sang ibu akan memberikan hadiah tersebut. Ternyata setelah anak tersebut bergegas membersihkan semua ruangan yang ada dalam rumah, hadiah tidak kunjung diberikan oleh sang ibu. Bahkan sang ibu memberikan syarat-syarat berikutnya yang cukup banyak, sehingga sang anak itu merasa sangat penasaran dan terus mengerjakan syarat-syarat tersebut. Hingga akhirnya di waktu malam tiba, sang ibu malah menyuruh kepada anaknya untuk tidur karena sudah terlalu malam, hadiah nanti diberikan pada besok hari. Tentu ini semakin memberikan si anak tersebut rasa penasaran yang cukup tinggi. Tapi ketika hadiah tersebut diberikan oleh sang ibu, ternyata hadiah itu adalah hadiah yang begitu mahal harganya dan begitu besar artinya bagi seorang anak itu. Dan itulah hadiah yang diberikan oleh ibu sebagai jawaban atau sebagai hadiah karena ia telah menjadi yang terbaik di kelasnya. Tentu sang ibu ketika ia merahasiakan hadiah terbaik itu, dia tidak menyiapkan hadiah yang asal-asalan saja. Dia tidak menyiapkan hadiah yang mungkin nilainya hanya sedikit. Ketika sang ibu berani merahasiakan apa hadiahnya dan kemudian memberikan tantangan yang cukup serius kepada anaknya dengan berbagai macam syarat-syarat yang diberikan oleh sang ibu begitu percaya diri karena apapun yang disuruh kepada anaknya dan kemudian anaknya memenuhi segala perintah sang ibu tetap percaya diri bahwa hadiah itu adalah hadiah terbaik dan sang anak tidak akan pernah menyesal dengan segala macam perintah dari sang ibu, meskipun pada awalnya dia tidak tahu hadiah apa yang dijanjikan oleh ibu kepadanya. Ibu percaya diri karena hadiahnya begitu mahal dan begitu berarti harganya, dan kemudian sang anak termotivasi untuk melakukan apa yang diminta oleh sang ibu. Begitulah puasa sahabat Ramadan yang sama dimuliakan Allah. Allah tidak menyebutkan berapa bilangan pahala yang diberikan ketika kita mampu menjalankan ibadah puasa ini. Tetapi Allah di dalam puasa tersebut memberikan begitu banyak perintah-perintah. Perintah untuk menjaga pandangan, menjaga hawa nafsu, menahan dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan bahkan selama kurang lebih 29 atau 30 hari yang hitungannya cukup panjang untuk seorang manusia. Tapi ketika manusia mampu memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut, sementara ia tidak tahu balasan apa yang akan diberikan oleh Allah, maka ilustrasi yang tadi dapat menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti telah menyiapkan sebuah balasan yang sangat-sangat indah, sangat-sangat baik nilainya, baik harganya kepada seseorang yang mampu menjalankan ibadah puasa ini, sekalipun bilangan atau pahala dari puasa itu tidak kita ketemukan di berbagai macam riwayat. Pahala apakah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berpuasa? Meskipun ada satu pintu surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus bagi orang-orang yang berpuasa, tapi nominal pahalanya setiap orang berpuasa di hari tersebut tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi motivasi kepada kita bahwa fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Semoga hari-hari Ramadan kita semakin baik dan semakin kita berjuang untuk mendapatkan pahala yang kita tidak tahu seberapa berharganya, tapi pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.